Bapak Mama yang diberkati Tuhan, semua anak-anak, orang-orang muda, Salam. Mari kita saling jabat tangan. Saya belum suruh, Bapak Mama sudah buatin. Beta senang kalau yang model begini dong. Sampaikan salam damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara. Macam ke Bapak Mama tahu apa yang akan saya katakan. Kalau begitu beta rasa kita tidak perlu khotbah lagi. Salam. Pernyataan ini penting untuk saudara dan saya resapi. Tidak semua orang mampu menghadapi kondisi yang sulit. Tidak semua orang mampu menghadapi kondisi yang sulit. Resapi pernyataan ini baik-baik. Kondisi yang sulit itu beraneka ragam, saudara. Ada orang yang bergumul dengan kesehatan. Ada orang yang bergumul dengan upaya untuk mencari sesuatu yang bisa melegakan dirinya. Tekanan-tekanan hidup. Tidak sedikit suami dengan istri bisa bertengkar karena masalah ekonomi keluarga. Bapak Mama, saudara-saudara, dalam banyak literatur memastikan bahwa yang menuliskan surat Yakobus ini bukan Yakobus si murid Tuhan Yesus, tapi yang menuliskan surat ini adalah Yakobus saudara Yesus. Matius pasal 13 ayat 55 menyebutkan nama saudara-saudara Yesus. Terbukti itu di awal suratnya Yakobus menyebut dirinya bukan sebagai murid tetapi sebagai hamba. Walau banyak literatur menjelaskan kepada kita bahwa jauh sebelum itu Yakobus tidak percaya kepada Yesus sampai pada peristiwa kebangkitannya. Literatur juga mengatakan kepada kita bahwa Yakobus ini juga dilihat seperti seorang Amos dalam Perjanjian Lama yang banyak menyoroti tentang ketidakadilan dan juga ketidaksetaraan yang terjadi ketika Yakobus menjalani dia punya hidup. Kita periksa surat ini ditujukan kepada siapa? Surat ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan atau orang-orang Yahudi diaspora. Mereka berada di perantauan di wilayah pemerintahannya Romawi. Apa yang terjadi sehingga surat ini dikirimkan oleh Yakobus yang pada saat dia menuliskan surat ini dia berada di Yerusalem. Konteks surat ini dikirimkan bukan hanya sebagai sebuah sapaan pastoral. Tapi ketika Yakobus itu dia mendengar banyak informasi bahwa orang-orang Yahudi diaspora 12 suku di perantauan ini sementara sedang hidup dalam penganiayaan. Yang paling parah adalah 12 suku di perantauan ini ketika mereka ada dalam tekanan penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya tentang Yesus. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap. Ketika mereka menghadapi banyak sekali tekanan-tekanan di luar komunitas dan persekutuan mereka, orang-orang Yahudi diaspora dari 12 suku di perantauan ini tidak tahu mereka harus bilang apa. Karena itu ketika Yakobus dia menyadari bahwa 12 suku ini membutuhkan sebuah suara yang tertulis. 12 suku ini membutuhkan satu sikap. Karena orang yang berada dalam tekanan-tekanan, khusus mereka yang hidup dalam persekutuan karena iman kepada Yesus Kristus, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu pendirian tetap teguh, mau mati-mati beta tetap cinta Kristus.
Tapi penderian yang kedua itu juga bisa berbanding terbalik 180 derajat. Daripada beta harus mati meninggalkan istri, suami dan anak-anak, beta harus memutarkan sebuah fakta lalu kemudian memilih dan menyangkali Kristus. Hanya ada dua kemungkinan. Karena itu Bapak Mama, Yakobus dia menyadari benar ini kondisi di negeri orang, di tanah orang, bukan di tanah mereka. Itu menjadi titik kelemahan terbesar yang bisa jadi membuat orang-orang Yahudi diaspora ini, yang disebut sebagai 12 suku di perantauan ini, bisa berbalik sebagai seorang penyangkal. Karena itu dalam pandangan ini Yakobus beri sebuah pandangan baru, tapi sekaligus dia mengoreksi mereka. Jadi Yakobus menuliskan surat ini tidak hanya ingin mencerahkan, supaya ketika mereka sekalipun ada dalam tekanan, sekalipun mereka ada dalam penganiayaan dan tekanan itu tidak melumpuhkan akal sehat dan iman mereka untuk berpikir dan kemudian mengambil tindakan-tindakan tegas. Ada beberapa hal, pandangan dan koreksi itu. Yang pertama, di ayat 12, saya ajak Papa Mama periksa teks. Dia bilang yang pertama itu, berbicaralah yang benar apapun resikonya. Ibarat hidup ini kadang ibarat seperti telur di ujung tanduk, saudara. Itu tak goyang sedikit selesai. Ada saat di mana orang Yahudi diaspora 12 suku di perantauan ini hidup di dalam komunitasnya. Tapi karena tekanan-tekanan itu membuat mereka tidak lagi bisa berpikir secara baik. Karena itu hal pertama yang dikoreksi oleh Yakobus, dia bilang begini, berhati-hati dengan kata-kata. Penyangkalan terhadap Kristus itu bisa terjadi kapan saja untuk mereka yang sementara ini sedang terjepit keadaannya. Kita membayangkan kalau kita berada pada posisi seperti orang Yahudi diaspora ini, mau bergerak salah, mau kuti gitar angkat pujian salah, mau pi ibadah perkunjungan pastoral salah, mau duduk-duduk dan berkumpul dalam satu komunitas lalu memanggil dan menyebut nama Tuhan juga dipantau secara ketat. Saya pikir berbahagialah kita, saudara, di zaman ini. Mau beribadah kapan saja tidak dilarang. Yang penting peribadatan kita sesuai dengan apa yang kita imani. Apa yang dialami oleh 12 suku di perantauan ini dikritisi. Dia bilang begini dengan bahasa asli, omnuo, kata bersumpah. Omnuo, kata bersumpah dalam bahasa Yunani, dipakai oleh Yakobus untuk ingatkan orang Yahudi diaspora ini. Hati-hati dengan sumpahmu. Hati-hati dengan kata-katamu. Berapa banyak, saudara, sumpah itu keluar dari mulut saudara? Berapa kali sumpah itu diucapkan untuk meyakinkan seseorang, walau di dalam kesadaran kita benar-benar menyadari orang sudah tidak percaya lagi. Sekarang ini Bapak Mama hilang. Orang sudah mengalami banyak krisis, bukan hanya krisis ekonomi, tapi untuk menaruh kepercayaan terhadap seseorang yang sudah pernah jatuh, apalagi kemudian tertimpa tangga, sulit bagi kita. Yakobus ingatkan tentang umnuo ini, tentang bersumpah ini. Sumpah itu penting, saudara. Dalam tradisi orang Yahudi, sumpah itu dibutuhkan untuk memperkuat kebenaran dari sebuah pernyataan. Ada 3 bentuk sumpah, cara orang Yahudi bersumpah. Yang pertama, angkat tangan. Yang kedua, meletakkan tangannya di bawah paha. Cara yang ketiga, meletakkan tangannya di atas kitab Torah. Ini yang kemudian diadopsi oleh model-model sumpah sampai dengan saat ini. 3 cara ini mau berkata kepada kita bahwa sumpah bagi orang Yahudi itu penting. Sumpah bagi mereka itu penting. Karena itu bagi Yakobus yang dikoreksi itu bukan sumpahnya, bukan cara mereka mengambil sumpah. Tapi yang dikoreksi oleh Yakobus
itu adalah ketika sumpah itu diucapkan dalam motif yang keliru. Ada keadaan-keadaan tertentu kita membutuhkan sumpah. Bahkan kami para pendeta bukan istilah sumpah, tapi janji. Kami mengambil sebuah janji. Para penatua, diaken, pengajar juga begitu. Semua mereka yang diberikan jabatan tertentu atas kepercayaan terhadap integritas yang didapati banyak orang ada dalam diri mereka, mereka harus mengambil sumpah itu. Karena itu Bapak Mama, sumpah ini dibutuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi kemudian sumpah menjadi bermasalah ketika motivasi di balik sumpah itu dipelintir untuk kepentingan tertentu. Apalagi kata Yakobus, sumpah itu kemudian diucapkan dengan menggadaikan sesuatu yang berada di luar batas kewenangan kita. Sumpah atas nama hidup. Bahkan Yakobus bilang begini, bisakah engkau bersumpah atas langit? Matius pasal 5 juga mengungkapkan itu. Masakan engkau bisa bersumpah atas nama langit dan bumi? Bahkan rambut pun yang ada dalam kepala kita tidak bisa kemudian kita gadaikan untuk membangun kepercayaan atas orang lain atas sumpah yang kita ucapkan. Bagi Yakobus Bapak Mama, dia bilang begini, manusia itu sempurna ketika dia tidak berdosa dengan mulutnya. Sekali lagi, menurut Yakobus, manusia itu tidak berdosa, menjadi sempurna ketika dia tidak berdosa dengan mulutnya. Karena itu ayat 12 dia bilang, demi sorga dan lain-lain, kata Yakobus, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain gitu. Karena kita tidak punya hak atas sorga. Bahkan diri kita sendiri pun juga kita tidak bisa kita pakai untuk menggadaikan. Kita tidak bisa melewati batas kewenangan kita. Bahkan satu titik dari kehidupan kita, satu detik dari perjalanan hidup saudara pun juga tidak bisa saudara pakai untuk mengatasnamakan sumpah itu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 13 sampai 18 Yakobus bilang kepada kita begini, persekutuan yang mengubah hidup melalui doa, melalui pujian, tapi juga melalui pengakuan dosa. Jadi persekutuan yang mengubah hidup itu bisa terjadi ketika ada doa. Persekutuan itu bisa mengubah hidup saudara dan saya ketika ada pujian di sana. Persekutuan itu bisa mengubah kita yang tadinya jalan dalam kegelapan lalu berjumpa dengan terang, itu ketika persekutuan itu dibalut dalam kesadaran ketika kita mengaku dosa-dosa kita. Karena itu bagian yang kedua dengan serius Yakobus sampaikan itu kepada 12 suku di perantauan. Penekanan pada identitas diri sebagai pengikut Kristus itu menjadi tuntutan bagi mereka di perantauan. Bagi Yakobus dia bilang begini, saudara, bukan hanya tentang doa pribadi. Karena itu tidak sedikit orang Kristen, warga Gemit, dia bilang sudah cukup beta berdoa di rumah saja, tidak perlu pergi gereja. Gereja dulu salah terkena dengan orang yang ada berkonflik dengan kita, juga hati tidak sejahtera. Apalagi ketika kita pulang separuh muka bangka, muka 45 dan betong, lebih baik kita tidak pergi gereja. Bagian kita berkata, tidak sedikit, saya mau garis bawahi, tidak sedikit orang Kristen bilang begini, doa kita itu cukup secara pribadi. Penting saudara, tapi doa secara pribadi itu juga butuh dikoreksi. Ada saat di mana saudara bisa menyampaikan doa itu secara pribadi, benar. Hidup kita ditentukan oleh keputusan, bukan ditentukan oleh persekutuan atau komunitas yang saudara bangun di dalam kasih Kristus. Tapi Yakobus mau bilang kepada kita begini, satu hal yang tidak boleh dilupakan, bernyanyilah juga. Dia bilang begitu. Persekutuan kita itu kita bangun di dalam satu, di dalam doa. Yang kedua, persekutuan itu dibangun di dalam pujian. Dalam segala situasi bernyanyilah. Tapi yang ketiga, persekutuan itu juga harus dibangun dalam pengakuan dosa. Karena itu Bapak Mama, Yakobus dia ingin memfungsikan
kehadiran para penatua di tengah-tengah 12 suku di perantauan ini. Dia bilang, kalau kamu ya ada yang sakit, jangan cari dukun gitu. Kalau kamu sakit, jangan cari orang pintar. Kalau kamu sakit, pergilah ke tempat yang tepat. Karena itu Yakobus bilang begini, ketika dalam 12 suku di perantauan didapati ada yang sakit, maka langkah pertama adalah pergi cari penatua gitu. Karena penatua jabatannya bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi penatua memiliki jabatan pengurapan pada waktu itu untuk mendoakan dan melayani orang-orang sakit, termasuk seorang diaken. Karena itu Papa Mama, dia bilang begini, kalau ada yang sakit, berdoa, tetapi juga panggil penatua, tapi juga mengaku dosa, begitu. Istilah kita ini apa orang Timur? Naketi gitu. Naketi dulu, begitu. Kita berdoa dulu Bapak Mama, karena memang segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya, juga bisa karena dosa kita, bisa juga karena memang ada sesuatu yang ingin Allah lakukan dalam hidup kita. Dan karena itu, hanya dengan model persekutuan di dalam doa, persekutuan di dalam nyanyian, persekutuan di dalam pengakuan dosa, itulah saudara dan saya bisa bertumbuh. Panggil penatua, kata Yakobus, dia tidak hanya berdoa, tapi dia ambil minyak untuk mengolesnya. Pengolesan minyak itu sama seperti pelayanan medis pada zaman itu, lazimnya itu. Di zaman itu penatua tidak bawa paracetamol, karena memang paracetamol belum ditemukan pada waktu itu. Jadi ketika dia pergi berdoa, maka pengobatan secara medis melalui minyak itu dilihat sebagai upaya untuk menyembuhkan. Jadi ora et labora, berdoa dan bekerja, pelayanan di dalam doa, pelayanan secara medis itu jalan bersamaan. Jangan kita hanya doa mengabaikan medis, karena dari Yakobus kita belajar doa tapi juga pelayanan medis. Bapak Mama saudara, ada sesuatu yang juga penting bagi Yakobus, bukan hanya tentang memanggil seorang penatua yang berdoa ketika 12 suku ini didapati mereka sakit, bukan hanya tentang proses secara medis dengan mengolesi minyak yang dipastikan telah terlebih dahulu didoakan, tapi bagi Yakobus ini juga masalah tentang siapa yang berdoa. Ini juga masalah tentang siapa yang berdoa. Jadi pengabulan doa itu juga berhubungan erat dengan siapa yang sementara sedang berdoa. Iman bagi Yakobus, dia sangat menekankan. Di awal tulisannya dia membangun teologinya tentang iman. Baginya begini saudara, iman yang dipahami, teologi yang dibangun oleh Yakobus, dia bilang begini, iman itu adalah cara manusia untuk mendekati Allah. Jadi cara manusia mendekati Allah, dia bilang sikap dan cara kita berdoa itu penting, tapi siapa yang berdoa itu tidak boleh saudara dan saya abaikan. Karena Yakobus dia bilang begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia bilang begini, yang digarisbawahi itu adalah doa orang benar, bukan doa dengan kata-kata yang benar saja, tapi doa yang berasal keluar dari mulut orang yang didapati benar kelakuannya oleh Tuhan. Ini yang diperhitungkan. Orang bisa dengan yakin menaikkan doa. Saudara memang bisa dengan begitu yakin menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Boleh saudara yakin. Tapi kalau kita belajar dari teologi Yakobus, doa ternyata bukan soal keyakinan saudara. Terkadang bilang, yakin kok? Yakin mama, yakin akan dijawab oleh Tuhan, yakin papa. Bagi Yakobus doa bukan soal keyakinan, tapi bagi Yakobus kehidupan dari si pendoa turut diperhitungkan oleh Allah. Hidup benar kok tidak? Hidup berkenan di hadapan Allah kok tidak? Karena Allah bilang, kuduslah kamu karena aku kudus. Karena itu kenapa kita kalau berdoa, sikap berdoa itu sebuah komunikasi dengan Tuhan. Ada yang berdoa taruh saku di celana, mau terima berkat nak, terima berkat saudara.
Kesiapan saudara. Orang pejabat kalau datang, gubernur, orang ring satu, kalau datang mau terima hadiah, kita bongkok ini mungkin begini. Hampir-hampir mau cium ambil ini lantai dong. Menerima berkat, sikap saudara itu menunjukkan betapa saudara memberikan sebuah nilai tertinggi untuk Tuhan. Karena itu kenapa di sekolah minggu kami sudah ajarkan anak-anak terima berkat tangan begini. Bukan kau begini, bukan kau begini. Tidak, sikap saudara itu. Papa mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Teologi tentang doa itu dia kutip cerita Elia. Ingat cerita Elia saudara dengan janda di Sarfat. Elia itu berdoa kepada Tuhan 3 tahun 6 bulan itu tidak turun hujan di Israel. Karena apa? Karena Ahab itu menyembah Baal yang dibawa istrinya Isabel. Dia masuk untuk menjadi ratu. Dia ketika dia berdiri menjadi seorang ratu, dia bawa itu Allah-Allah Baal yang dia sembah dari dia punya negeri. Karena Isabel itu bukan dari keturunan orang Israel. Lalu ketika Allah lihat ini, Elia berdoa 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan. Mau jadi apa hidup di sana? Tapi ketika kekeringan panjang, Elia dia berdoa lagi. Dia bilang, Tuhan cukup sudah 3 tahun 6 bulan. Turunkan hujan. Saudara lihat, sejarah bilang kepada kita, doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Karena siapa yang berdoa itu saudara? Siapa yang membawa doa itu? Karena itu jangan main-main terhadap hidup ini saudara. Berapa kali banyak doa saudara-saudara panjatkan, tapi kalau hidup saudara belum dibenahi, itu terkadang menjadi penghalang untuk doa-doa saudara sampai di hadapan hadirat Tuhan. Terkadang menjadi penghalang besar. Yang ketiga saudara, ayat 19 sampai 20, Yakobus bilang begini, persekutuan bersama dengan Kristus adalah persekutuan yang para anggotanya bertumbuh bersama. Persekutuan bersama dengan Kristus, anggotanya harus bertumbuh bersama. Yakobus ini dia sadar benar Bapak Mama. Hidup dalam persekutuan itu tidak kemudian membuat 12 suku di perantauan ini kebal terhadap dosa. Mereka masih ada di dunia, saudara. Kita ini masih berpijak di dunia yang penuh dengan dosa, yang juga bisa menarik saudara dan saya begitu kuat untuk masuk dalam lingkaran dosa. Yakobus menyadari ini. Karena itu dia bilang begini, setiap detik mereka yang ada di perantauan juga bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu bagi Yakobus ketika dia lihat persekutuan ini, dia bilang begini, persekutuan orang percaya itu bukanlah relasi tunggal antara aku hanya dengan Tuhan. Tapi relasi itu adalah relasi komunal, relasi antara kita dengan Tuhan, saudara. Memang kita pun dosa akan diadili, dihakimi secara pribadi. Bapa bertanggung jawab terhadap bapa pun dosa. Anak bertanggung jawab terhadap anak pun dosa. Dosa papa tidak bisa anak yang pikul. Dosa anak-anak tidak bisa kemudian dipikul oleh dia pun kakak, dia punya orang tua, sebaliknya. Relasi kita dalam persekutuan bukan relasi hanya antara beta dengan Tuhan. Karena itu ada orang bilang, sudahlah, tidak usah pergi gereja. Ini relasi beta dengan Tuhan. Ini relasi beta dengan Tuhan saja. Tidak, saudara. Persekutuan di dalam Kristus tidak omong tentang relasi tunggal saudara antara saudara dengan Tuhan. Tapi relasi Kristus itu omong tentang sebuah relasi komunal, yang karena komunal itu saudara dipersekutukan menjadi eklesia, yang dipanggil, yang diselamatkan, yang kemudian disuruh pergi keluar untuk menyampaikan dan mengabarkan Injil. Karena itu bagi Yakobus, kalau ada salah satu di antara komunitas itu jatuh di dalam dosa dan menyimpang dalam kehendak Kristus, maka relasi komunal itu dipanggil untuk menolong. Sehingga kalau ada orang yang sudah jatuh, jangan kita bawa tangga kasih timpa dia lagi. Jangan kemudian ketika ada orang yang tersesat lalu kita bicarakan, kita guncingkan kesesatannya. Lalu ketika kita menyadari bahwa ada orang di dalam komunitas kita yang jatuh karena berbagai macam bentuk hal, lalu kemudian kita tidak
membangunkan kembali dia, tetapi justru kemudian kita menyebarkan banyak berita-berita yang membuat dia semakin tersudut karena situasinya. Relasi komunal itu mau bilang begini, bahwa hidup dalam persekutuan itu menjadi urusan kita, saudara. Hidup dalam persekutuan itu bukan menjadi urusan tiap pribadi. Jadi kalau ada satu yang terluka, kita semua menjadi terluka. Karena itu kenapa saya bersyukur sebuah pelayanan diakonia untuk lingkungan, untuk jemaat yang tertimpa duka cita menjadi duka jemaat itu. Besok-besok satu orang yang mati di Faen harus menjadi duka jemaat, bukan duka lingkungan. Amin. Amin kok tidak Bapak Mama? Ya. Karena relasi kita ini bukan urusan saya, tapi relasi kita ini adalah urusan kita. Kita yang dipanggil mengecap keselamatan yang sama, kita dengan pikiran yang berbeda-beda, tapi kemudian di dalam relasi komunal yang bisa jadi berbeda-beda itu tidak boleh menjadikan itu sebagai soal besar untuk menyebut relasi kita adalah relasi antara kita dengan Tuhan. Majelis Sinode kasih tema kepada kita, pelayanan kudus yang menyembuhkan. Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara, saya mau bilang begini, doa itu tentang kedekatan kita dengan Allah. Doa itu bukan tentang kata-kata. Ada banyak orang juga yang tidak bisa berdoa. Entah karena memang dia tidak terbiasa berdoa, atau dia kehilangan kata untuk mengucapkan dia punya isi hati. Itu tidak terlalu penting. Kadang juga kita tidak berdoa, Tuhan sudah tahu, saudara. Kadang kita tidak bisa mengucapkan kita pun kata-kata, tapi ada juga orang yang dia tidak mengucapkan kata-kata, dia hanya terdiam, tetapi dalam diam hatinya berbicara dengan Tuhan. Karena itu ketika omong tentang doa, doa itu bagi Yakobus tentang kedekatan dengan Tuhan. Yang paling terpenting itu adalah tentang bagaimana saudara dan saya membangun kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita bicara tentang doa, ada dua hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama begini, saudara, jawaban doa itu otoritas Tuhan. Karena itu ketika saudara berdoa, kesiapan untuk menerima otoritas Tuhan itu juga harus dibangun dalam diri saudara. Ada banyak orang yang berdoa, tapi dia terlalu fokus hingga dia bilang saya terlalu yakin dengan betapun doa, tapi dia lupa doa itu menyangkut otoritas dari Tuhan. Karena itu ketika saudara dan saya berdoa, siapkan hati saudara, bukan siapkan untuk terima Tuhan jawab sesuai dengan kita pun mau, tapi menyiapkan hati saudara untuk juga benar-benar siap kalau Tuhan jawab bukan seturut dengan apa yang kita mau. Dalam banyak kesempatan saya selalu ingatkan Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, pergunakan itu. Itu hak saudara. Hak itu tidak bisa dilumpuhkan oleh istri dan suami saudara. Hak itu tidak bisa kemudian dilarang oleh negara sekalipun. Hak saudara meminta kepada Tuhan yang saudara yakini adalah juru selamat, itu hak paten melekat secara permanen dalam diri saudara. Kurangnya di mana? Kalau kita sadar Tuhan kasih kita pun hak untuk berdoa, maka berdoalah. Tuhan kasih, dia bilang Matius pasal 7 ayat 7, mintalah. Mintalah saudara. Allah tidak bilang begini, penuhi tanggung jawab dulu baru beta penuhi hakmu, tidak. Tapi Matius pasal 7 ayat 7 bilang begini kepada saudara dan saya, Tuhan bilang mintalah. Tuhan tidak bilang begini, lu penuhi, lu tanggung jawab, beta penuhi hakmu, tidak. Tuhan balik, hak Tuhan kedepankan duluan saudara. Itu kenapa wujud penghargaan Tuhan terhadap hidup saudara dan saya. Kita ini dihargai penuh oleh Tuhan, didudukan pada tempat di mana mintalah, kata Matius pasal 7 ayat 7. Pakai semaksimal mungkin hak paten saudara itu. Walau Matius pasal 7 dan seterusnya itu bilang kepada kita begini, manusia harus kemudian menyadari ketika dia diberikan hak oleh Tuhan. Manusia kemudian harus menyadari bahwa yang tahu apa yang baik untuk manusia bukan dirinya,
Tapi yang tahu apa yang baik untuk dirinya adalah Allah. Karena itu dia bilang begini, mintalah, carilah, ketuklah. Adakah seorang bapa yang tidak tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya? Yang kedua, saudara, doa ini tentang siapa yang berdoa. Doa bagi Yakobus itu cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan doa manusia bisa bercakap melalui mulut, tapi juga melalui hati. Tapi dia juga bilang kepada 12 suku dan kepada kita, hati-hati. Dengan mulut, dengan hati, kita juga bisa menyangkali Kristus. Karena itu yang ketiga dia bilang begini, persekutuan kita dalam doa, pujian dan pengakuan dosa haruslah menjadi persekutuan yang menyembuhkan, saudara. Persekutuan kita di Immanuel Baumata harus menjadi persekutuan yang bukan saling melukai, tapi persekutuan yang harus saling menyembuhkan. Tidak sedikit orang bilang begini, saya tidak perlu ke gereja. Sekarang fasilitas-fasilitas gereja online ini banyak. Sebenarnya gereja online itu diperuntukkan untuk mereka yang karena keadaan secara fisik tidak bisa sampai di gereja. Tapi kalau saya lucu, kalau ada jemaat yang dia akses pendeta pengkhotbah, lalu dia bilang cukup dengar khotbah saya diberkati, itu diberkati. Tapi papa dong mama pun kaki masih lengkap, tubuh masih kuat, saya pikir ini cuma salah. Tidak sedikit orang merasa tidak membutuhkan persekutuan bergereja. Karena itu Bapak Mama, kenapa teknologi sekarang ini menolong kita. Tetapi teknologi bisa kemudian membuat kita tidak lagi mencintai sebuah persekutuan. Orang cukup mengakses beberapa gereja-gereja yang mengadakan live streaming di hari Minggu. Sehingga ketika pendeta bilang berdiri, dia juga bilang, "Mak, berdiri." Pengakuan dosa, dia juga pengakuan dosa di situ. Padahal apa? Dia rumah batiris dan gereja. Hanya butuh berapa langkah sampai di gereja, dia live streaming di depo rumah. Tapi jemaat Immanuel Baumata saya tidak pernah dapati begitu. Mereka semua ada live di ini gedung kebaktian. Amin kok? Amin. Karena itu Bapak Mama, orang sudah tidak lagi butuh. Bahkan ada orang dia bilang begini, saya tidak butuh dalam persekutuan. Saya tidak membutuhkan persekutuan. Enggan memberi diri. Karena tidak sedikit orang yang takut berkonflik dengan orang lain. Ketika justru dia berjumpa dengan banyak orang di tengah-tengah persekutuan dengan Kristus. 12 suku di perantauan bukan diajak oleh Yakobus untuk menghindari komunitas Kristus. Tetapi 12 suku ini dipanggil oleh Yakobus untuk mari berjumpalah, karena di dalam banyak hal akan engkau temukan hal-hal positif di dalam komunitas. Karena itu saya mau bilang begini, saudara, tidak ada satu orang Kristen yang bisa bertumbuh di luar komunitas Kristus. Amin. Karena itu rawatlah, cintailah persekutuan ini, balutlah persekutuan kita dengan kasih Kristus, sehingga persekutuan kita tidak melihat orang lain itu sebagai saingan, tapi persekutuan kita itu kita melihat satu dengan yang lain sebagai saudara. Sebagai saudara, saling merangkul, saling menghargai, saling menjunjung tinggi cinta kasih yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Fokus kita, saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan bilang begini. Fokus kita adalah membangun iman dan menghidupi persekutuan ini. Persekutuan ini tidak hanya bisa dibangun oleh seorang pendeta, tapi persekutuan ini dibangun oleh semua kita yang terhisap masuk dan disebut sebagai eklesia itu. Persekutuan maju mundurnya kita ini, itu tidak hanya ditentukan oleh Tuhan, sang pemilik persekutuan ini, tapi turut ditentukan oleh kita ketika bagaimana kita melihat persekutuan ini sebagai sebuah komunitas yang menyembuhkan, yang memulihkan. Sehingga ketika orang datang gereja, dia pulang, dia hati sejahtera. Sehingga ketika orang ada dalam persekutuan ibadah rumah tangga, dia pulang, dia menjadi kuat.
Sehingga ketika kita datang dalam persekutuan, kita pulang, masalah tidak selesai, tapi cara pandang kita terhadap masalah karena Kristus, kita berbeda dengan orang-orang dari dunia ini. Ketika kita ada berjumpa dengan orang lain dalam persekutuan, kita tahu hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi bersama-sama dengan orang lain. Ketika saudara ada dalam persekutuan, saudara pulang, saudara akan merenungkan satu hal, bahwa benar bersama dengan orang lain kita menemukan kehadiran Kristus. Selamat menciptakan persekutuan yang menyembuhkan lewat kata saudara, lewat kehadiran saudara. Sembuhkanlah, karena ada banyak orang yang sakit karena hidup yang sulit ini. Sembuhkanlah supaya kehadiran kita menjadi kehadiran yang menggairahkan, karena ada banyak beban hidup yang tidak bisa kita atasi ketika kita melihat hidup ini hanya seorang diri. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.